Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, dapat didengar suara saya, Bapak Ibu? Dapat, Ya, Pak. benar Pak. Oke, ya, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, mantap nih, baca bismillahnya mantap. Ya, berarti nih jawabannya mantap, harus mantap nih. Hai. Ya, tadi dengan Ibu Uyun sudah belum? Belum, Belum, Pak. Pak. Oh, belum ya, nanti dengan Ibu Uyun ya. Ini saya lanjut aja nih tadi. Kalau satu-satu kayak kemarin agak lama ya. Iya, Tapi Pak. ketika pertanyaan saya juga itu-itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu nih ada yang ngasih bocoran ya? Pak Imron nanti nanya ini, nanya itu, ada ya? Enggak, Pak. Harus jujur, nih guru tuh harus jujur. Kalau bohong nggak ada berkah ilmunya tuh. Banyak dikit tetap ada, Pak. Ya, dikit-dikit ada lah, Pak. Itu jujur tuh bagus tuh. Iya. Nggak mungkin lah Pak Teddy nggak ngobrol, nggak ngomong kan? Atau Pak Mika kemarin sudah. Berarti Bapak Ibu nanyain terus, dari jawabnya Bapak Ibu marah, ya kan? Pak Teddy, apa tuh yang ditanya Pak Kemas Imron? Pak Mika, apa yang ditanya Pak Kemas Imron? Ayo dong. Dia tidak mau ngasih tahu, ujung-ujungnya kasih tahu juga, kalau Bapak Ibu nanti marah kan? Iya, tenang. Pak Teddy takut ada yang tegur lagi, Pak. Itu dia tuh. Jadi nih kalau sudah dapat bocoran, kalau juga jawabannya salah, itu memang lah tuh. Tapi tidak masuk otak lagi, Pak. Tapi tidak juga masuk di apa ya, Pak? Nah, sudah didapat bocoran. Nah, tunggu, Pak. Tidak ada lagi masuk, Pak. Tunggu. Emangnya umur Ibu berapa sih? Lah, ada, Pak. 40-an, Pak. Ais, 40. Coba tebak umur saya berapa? Bapak ada sih apa, Pak? 60, Pak. 65 mungkin ada. 65 atau 70. Tuh. Tidak sampai 70. Belum sampai, belum. 70 lah pensiun lah saya. Iya, Pak. 50-an, Pak. Nebak. 50, Pak Pak Marsidi nih. Dia sengaja dibilang umur saya 70. Kalau 70 udah nguji Pak Marsidi lagi. Pak pensiun saya. Ya kan? Iya, Pak. 50 betul, cuman lebih pasal 50 berapa gitu kan. 55, Pak. 54, 55. Kalau Pak Marsidi 52 dan 53. wah, memang Pak Marsidi ini luar biasa memang. Memang bisa nebak-nebak nih, bisa dipanggil ke Jakarta nanti nih. Pak Marsidi ini. Untuk nengok-nengok siapa yang menang jadi presiden nih, boleh tanya dengan Pak Marsidi nih. Pak selalu, Pak. Iya, Ibu Piatun nih kayaknya hebat nih. Bu Marlina terlalu jauh tuh. Iya, Pak. Lewatnya 2 tahun. Kalau Pak Marsidi ini yang agak pas nih kan. Pada 52, 53 Pak katanya. Ya kan? Nanti November. Nanti 54. Mas nanti 54. Sebulan Iya, lagi, Pak. Sebulan lagi, Pak. Iya, baik. Jadi Pak Marsidi ini boleh nanti ini harus banyak betul jawabannya. Harus bisa betul-betul jawab Pak Marsidi. Kalau ini sudah bisa nebak kan berarti bocor-bocoran soal Pak Marsidi harus bisa jawab. Kalau pilihan ganda, Pak, bisa lah, Pak. Pilihan ganda lama lah gitu sampai malam. Saya baca soal Siko, jawabannya ABCD. Kalau pilihan ganda bisa lah. Pak. Itu rempah bingung lah Pak saya mau pilih yang mana ya kan. Jadi pertama guru itu harus tahu kurikulum.
Kurikulum itu apa sih? Angkat tangan. Nah, ada yang angkat tangan, nih macam mana nih? Apa kurikulum? Kurikulum itu suatu Pak Marsidi, bisa tuh. Sesuatu apa? Iya, sudah dimulai dengan sesuatu. Itu betul, betul tuh. Sesuatunya sudah betul. Nggak tahu kalimat ke depannya apa. Kurikulum itu apa namanya, Pak? Menyusun langkah-langkah Oh. pelajaran. Menyusun Ah, langkah-langkah pembelajaran seperti media, bahan ajar, eh, model, seperti itu, Pak. Apa Pak? Kurikulum itu ah, adalah Pak ah. seperangkat rencana atau dan Perangkat ya. ya, Apa lagi? seperangkat rencana dan pengaturan Pak mengenai tujuan, isi, Ah, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Pak untuk yo, mencapai tujuan pembelajarannya. nengok kepean. Pak. Nampak saya dari sini tuh nampak. Ayo Pak Kalau Marsidi. kalau saya Pak, program pendidikan yang dirancangkan oleh pemerintah Pak, kalau salah. Wah, kalau Ibu Nafiatun, jangan dulu cerita silabus, perangkat, belum, masih cerita kurikulum. Ya, itu program yang direncanakan oleh pemerintah, itu kurikulum yang bertujuan untuk pendidikan. Oke, Ibu Nafiatun, yang tadi salah, Yang tadi salah, Pak ya. salah. Ini yang dua ini hampir betul. Siko nggak kepean, Siko sudah nengok kemarin, hari ini diulangnya. Nah, Ibu Nafiatun, ayo cepat, nanti tidak ada nilai kalau tidak bisa jawab. Oh, Pak ya. Kurikulum itu adalah menyusun seperangkat Jangan menyusun, tidak ada tugas Ibu menyusun kurikulum, Bu. Kurikulum itu sudah ada dari program negara yang pemerintah. bilang Pak Marsidi itu. Program Ibu pemerintah. Marlina, apa Bu? Bu Nafiatun? Sekumpulan, Sekumpulan eh, program pemerintah. Program pemerintah untuk membuat tujuan pembelajaran. Ya, Pak. Kacau Ibu Nafiatun. Dah, op. Iya, soalnya Ya, tidak sebenarnya juga. Ibu Nafiatun tuh bisa melihat dari apa yang disampaikan yang diucapkan oleh Bu Marlena dan Pak Marsidi. Makanya Ibu tuh saya bantu dengan kata-kata sekumpulan. Kalau Seperangkat tadi Pak sudah ya, dipakai seperangkat sudah seperangkat. dipakai Ibu Marlena. Hmm. Pak Marsidi dibuat oleh negara itu sudah tuh. Kata kuncinya udah dapat. Nah, Ibu tuh sekumpulan. Sekumpulan. Coba Ibu coba tengok, bayangkan kurikulum itu apa isinya? Oh, Pak ya. Bu, kurikulum itu isinya apa? Iya, Pak, bentar. Nengok catatan pula, lama nih Kan ceritanya ini nih. angin. Angin dari mana pula? Ya, soalnya pintu terbuka lebar. Ya, apa? Sekumpulan. Sekumpulan perangkat pembelajaran. Sekumpulan perangkat pembelajaran yang harus dicapai, ya Pak? Terus sedikit lagi. Yang harus dicapai melalui tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran, jangan pakai tujuan pula. Pembelajaran. Yang dilakukan oleh guru, sudah. Yang dilakukan oleh guru. Ya, sudah. Sebagai Sudah tuh. Jadi Bapak Ibu ya, itu saya ini coba menggabungkan apa yang disampaikan Ibu Marlena, Bu Pak Marsudi dan Ibu Nafiatun. Jadi kurikulum itu ya sekumpulan materi bahan ajar, ya. Sekumpulan materi bahan ajar yang dibuat oleh pemerintah, yang dipedomani oleh guru dalam membuat silabus dan perangkat pembelajaran
dalam rangka mencapai tujuan mata Pelajaran. pelajaran. Karena kurikulum kan masing-masing mata pelajaran punya kurikulum sendiri-sendiri kan? Iya, Pak. Makanya tadi Ibu Nafiatun tuh Bapak ajarin tuh sekumpulan tuh. Kalau tadi kan negara sudah tuh Pak Marsudi, memang kurikulum tuh dari negara, tugas bikin kurikulum. Ada pakar-pakarnya di negara yang buat. Ibu tadi udah bilang juga seperangkat tadi yang dipedomani oleh guru. Wah, Ibu Marlena sudah tuh. Iya. Nah, tinggal lagi kan belum disebut tadi kan? Iya. Nah, maka kita arahkan di Nafiatun sekumpulan bahan ajar atau materi ajar, ya kan? Baru dari situ baru turunnya Silabus. silabus. Baru turunnya RPP. Nah, tergabung dalam semuanya perangkat Pembelajaran. pembelajaran. Diteken oleh kepala sekolah untuk naik Pangkat. pangkat. Oke, selanjutnya nih. Kurikulum udah tahu. Kompetensi. Nah, ini sudah banyak dapat bocoran. Ini sudah ujian yang ketiga. Ujian pertama lah dapat bocoran. Ujian tadi dapat bocoran. Nah, kompetensi itu apa, Bapak Ibu? Kompetensi Kemampuan, itu Pak. Kemampuan. Kemampuan, Pak. Kemampuan. Bagus, kemampuan. Ada berapa 4 sudah tersebut pula 4. Jadi ada 4 kompetensi guru. Nah, tadi nak nyebut dulu ada berapa kompetensi guru, tapi sudah Bapak sebut dulu. Ada 4 kompetensi guru kan? Nah, 4 kompetensi guru tuh. Mulai dari Ibu Nafiatun. Yang pertama pedagogi. Apa? Apa itu pedagogi? Itu ilmu mempelajari tentang pendidikan, Pak. Nah, Seperti metode, praktik, terus cara-cara kita untuk proses belajar mengajar. Ya, terlalu umum. Itu pedagogik yang pertama. Yang kedua apa lagi? Kan ada 3 lagi. Apa Pak Marsidi? Yang kedua proses, Pak. Hah? Proses kompetensi guru ada 4. Ini mulai meleset nih. kompetensi profesional, Pak. Nah, apa itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional itu adalah pendidikan profesional, Pak. Kacau kita. Kompetensi profesional itu apa gitu loh. Profesional. Nah, guru tuh harus profesional. Nah, dibilang orang gitu. Apa, Pak? Kemampuan guru di dalam menguasai materi. Itu profesional, tuh, Pak. Iya, Pak. Tidak tahu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Maaf Pak Imron, ini Ya. Ibu Yun izin masuk ke ruang diskusi ya Pak. Oh, gabung yang ini ya, yang belum diuji Bu Yun ya? Iya Pak, tinggal 3 orang lagi kan Pak. Ibu Yun mau ikut menguji juga tadi belum sempat. Yang 3 orang ini kan? Iya Pak. Ya, masuk. Silakan. Oke siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, yuk. Nah, jadi sambil Ibu Uyun gabung ya. Apa tadi kompetensi 1? Kompetensi profesional. Karakter, Pak. Tadi apa tuh? Pak Marsidi bilang kompetensi profesional itu apa tadi? Memahami materi. Itu bukan kompetensi pedagogik tuh. Nah, lanjut. Ada 2 kompetensi lagi. Kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, Pak. Apa tuh? Profesional tadi. Tugas apa? Tugas dalam tugas sebagai seorang guru. Tugas sebagai orang guru itu apa, Bu? Tugas seorang guru itu apa? Dan tugas seorang ayah
itu apa? Jangan Sedang guru. tahu saya. mengayomi, Coba sedang guru Pak, sedang guru kan Mengajar. mengajar, Apalagi? mendidik, Nah, apalagi? membimbing, mentransfer ilmu, Apalagi? mengajarkan ilmu, Terus apalagi? menjadi contoh teladan bagi anak didik. Nah, itu profesional. Ya, Kok tidak ada tersebut ciri-ciri khas profesionalnya ya? Bapak Ibu ini sudah profesional nggak? belum. Bapak yang nilai. belum, belum. Ingin menuju, Pak. Ingin menuju profesional nampaknya. Syarat-syarat profesional itu apa? Disiplin juga masuk dah Pak. Guru Hah? disiplin. Itu karakter itu, disiplin Masuk untuk karakter. karakter, disiplin, profesional. Menguasai segala bidang, Pak. Profesional. Hah? Menguasai, itu ya, segala menguasai bidang. segala materi-materi pendidikan di dalam ruang lingkup pembelajaran Penguasaan. di sekolah. Ya, jadi gini ya. Penguasaan. Sekarang saya Penguasaan mau terhadap materi Pak. coba saya analogikan ya, profesional itu ya. Tukang ojek tuh profesional nggak? Saya mau tunjukkan, tadi Bapak Ibu nggak ada nyebut itu tuh. Menunjukkan ciri khas orang tuh profesional tuh di mananya. Ya, tukang ojek itu profesional nggak? Nah, Profesional, Pak. Iya, Profesi dia, profesi tukang ojek. profesional ya. Ya, Apa alasan Pak Marsidi bilang tukang ojek itu profesional? karena selain dari ngojek dia tidak ada kerja lain, Pak. Jadi semata-mata dia ngojek, maka dia dibilang profesional ojek online. Ya, ini judulnya profesional ya. Ini kita Ya. bicara profesional. Karena Ya, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Tidak seperti Gimana, tukang Bu? ojek lagi, Pak. Gimana Bu? Bu Napi, Bu Napi, gimana? Iya, Pak. Apa tadi Ibu bilang? Profesional Ojek itu apa, Pak? kan kita bicara, Bapak mau tunjukin sama Bapak Ibu bahwa apa itu profesional, ya kan? Jadi Bapak tanya dulu, tukang ojek itu profesional atau tidak? Profesional Pak. Nah, apa alasannya? Kalau menurut saya Pak, tukang ojek itu profesional, dia menggunakan alat transportasinya Pak. Ibu bisa juga menggunakan alat transportasi. So? Tahu. Coba. So Ibu pakai alat tuh kan? Iya. profesional tuh, Pak, menguasai, dia menguasai di bidang ojek, itulah Pak. Oh itu ya. Ya ya, kita dengar azan dulu. Nah, di sini masih azan, di tempat Bapak Ibu masih azan. Masih, Pak. Masih Pak. Oh. Ya kita sebentar ya, dengar azan sebentar ya. Kalau azan tempat saya selesai, kita lanjut ya. Ya, Iya. Pak. Ya. Ini Ibu Uyun sudah gabung, bentar Bu. Kita jeda sebentar ya dengan Pak. azan ya.
Yo, mana aku udah kasih ini ya. Sudah lagi ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sudah azan ya. Kita langsung aja selesai ini, langsung sholat ya. Nah, baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu tadi beberapa pertanyaan saya. Belum selesai tadi ya. Baru kita bicara tadi 4 kompetensi guru ya. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional. Nah, tadi saya tanya, profesional itu seperti apa? Saya analogikan, tukang ojek itu profesional atau tidak? Tadi Bapak Ibu bertiga jawabnya profesional. Alasannya apa? Ya. Jadi profesional itu kata kuncinya adalah harus melalui jenjang pendidikan. Orang dikatakan profesional itu melalui jenjang pendidikan, Bapak Ibu. Di guru itu Undang-Undang Pendidikan Nomor 14 Tahun 2005 mengatakan syarat kualifikasi guru itu ada sarjana S1. Bapak Ibu udah S1 semua kan? Nah, jadi Iya, Pak. profesional itu salah satunya adalah kualifikasi, terpenuhnya kualifikasi. Kalau tukang ojek tuh profesional nggak? Enggak, karena tidak ada pendidikan jadi tukang ojek. Dan untuk jadi tukang ojek juga nggak perlu pakai ijazah. Bapak Ibu bisa aja. Nah, asal mau aja. Misalnya saya, ada motor, sore-sore nganggur, saya ngojek. Boleh. Bapak boleh ngojek, Ibu boleh ngojek. Siapapun boleh. Bisa nulis, boleh ngojek. Nggak bisa nulis, boleh ngojek. Tidak tamat SD, boleh ngojek. Tamat SMA, boleh ngojek. Jadi itu bukan profesional. Tidak melalui jenjang pendidikan. Siapapun boleh. Paham ya? Nah, itu yang tadi tidak Bapak Ibu sebut. Kalau gurunya ngajarnya bagus, menguasai materi, dan seterusnya, ya itu bagian dari indikator profesional. Tapi syarat utama profesional untuk bisa dikatakan profesional itu apa? Ya, harus melalui jenjang pendidikan tertentu, yakni itu tadi. Tentu. Nah, untuk jadi guru harus berkualifikasi S1 dan memang tamatan dari Bisa. pendidikan. Nah, itu dia. Oke, paham ya? Paham, oke. Selanjutnya ada kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Kepribadian. Apa tuh yang maksud ke kompetensi kepribadian tuh, Ibu Marlena? Ya. Kepribadian. Nah, ayo Pak Marsidi. Karakter, Pak. Hah? Karakter guru. Karakter guru. Bu Nafi. Apa itu kompetensi kepribadian tuh apa? Boleh pengertiannya, boleh langsung anunya. Contohnya apa? Contohnya Guru. berakhlak mulia, Pak. Apa, Bu? Berakhlak mulia. Karakter tadi.
Berakhlak mulia. Akhlak mulia. Apa tuh anak mulia tuh? Seorang guru dari Pak. Ya, Berkompetensi kepribadiannya itu adalah kepribadian, kompetensi, kemampuan personal apa Pak? iya. Jadi ibu harus tahu ya. Personal. Pak Marsidi boleh ditambahkan nih. Ini waktunya nih, tinggal sedikit lagi Kompetensi nih. kemudian Personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa. Iya. Ya, boleh. Iya, Ibu Napi. Apa itu kompetensi kepribadian? Kepribadian itu cara individu berinteraksi dengan individu lain, Pak. Pribadi siapa dengan kepribadian siapa? Ya, misalnya kita dengan orang lain seperti itu. Kalau Cara Pak Marsidi? kalau saya Pak, kepribadian itu suatu akhlak ataupun contoh ya adab teladan kepada siswa Pak. Ya, baik. Jadi kompetensi kepribadian itu ya Bapak Ibu ya, itu adalah bagaimana Bapak Ibu itu pertama tadi kata Ibu Marlina ada unsur akhlakul karimanya. Ya, sudah itu apalagi guru itu berwibawa. Dewasa. Nah, ya salah satu kepribadian guru itu harus berwibawa. Guru itu nggak boleh cengengesan, guru itu nggak boleh cual-cuil dengan muridnya, guru itu nggak boleh cual-cuil sesama guru. Nah, tunjukkanlah kewibawaan. Ya. Nah, ada juga kalau dewasa banyak usianya dewasa, tapi perangainya anak-anak, ya kan? Nah, seperti banyak yang fisiknya tuh dewasa tapi perilakunya anak-anak. Ada yang kadang fisiknya tuh kecil tapi orangnya berwibawa ya. Terus apa lagi tuh? Memiliki keteladanan, yaitu guru digugu dan ditiru. Ya, dan ditiru. Keteladanan sebagai contoh yang itu disampaikan Pak itu Ki Hajar Dewantara itu guru itu Ingarso Suntulodo, Ingadio Mangunkarso, Tuturi Andayani, maka itu semboyan itu Tuturi Andayani ya kan? Nah, Ya, Pak. sudah itu apa tuh? Apa namanya? Guru itu juga di samping itu memiliki apa namanya tuh bijak ya. Guru itu harus bijaksana. Yang tadi Bapak sampaikan empati, simpati. Guru itu bijaksana, jadi guru itu yang bijaksana. Bagaimana bijaksana itu? Bijaksana dalam pembelajaran, bijaksana dalam menegakkan kedisiplinan, bijaksana dalam pembelajaran. Jadi ada jiwa-jiwa yang membuat seorang guru itu bisa memberikan sesuatu yang tidak menyakiti siswanya. Nah, itu orang-orang bijaksana itu seperti itu. Ambil contoh, siswa tuh nggak mau disudutkan. Kalau dia tidak bisa, oh kamu bodoh, udah duduk di belakang, bodoh lagi. Nah, ini contoh aja ya. Kadang tanpa kita sadari, kita kadang ngomong seperti itu, guru kadang kan. Kamu ngapa tuh sepatunya sobek tuh? Apa nggak bisa beli sepatu ya? Nah, itu kan mengusik ya, apa ya, sentuhan kejiwaan siswa itu. Nah, jadi guru itu menyampaikan itu dengan bijaksana, ucapannya, sikapnya. Kalau enggak bikin dia malu, nanti pas saat keluar main temuin ibu ya, ada mau ibu sampaikan. Nah, gitu, jangan di depan umum. Nah, itu guru itu di samping dia bijaksana, ya, juga dia itu apa? Berkinerja. Jangan omdo, tahu nggak omdo? Tahu. Omong doang gitu, tapi kerjanya nggak beres misalnya ya.
Nah, nggak boleh tuh. Guru harus kinerjanya bagus. Nah, terakhir nih, kompetensi sosial. Apa tuh? Kompetensi sosial. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dan efisien, Pak, kepada misalnya peserta didik, kepada guru yang lain, Hmm. terus kepada wali murid atau masyarakat. Betul nggak, Pak? Nah, nantilah masalah betul salahnya tuh. Tapi kita punya pemikiran tentang kompetensi sosial itu. Ya, ya, oke. Pak Marsidi atau Ibu Marlena dulu. Kompetensi sosial itu Pak kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi eh, dan bergaul dengan ke- dengan peserta didik. Gimana, Pak? Hah? Guru bergaul dengan peserta didik. Bergaul Oke. dengan Sesama guru. Ya, iya, oke. Bu Marlena, dengan oke. peserta Ya, didik, ya, Pak. ya, oke. Pak Marsidi, apa itu kompetensi sosial? Guru ya. Kemampuan Kompetensi sosial guru itu apa sebenarnya? Apa yang dia harus tunjukkan dari perilakunya, dari apanya? Seperti apa dia kalau kompetensi sosialnya tuh? kemampuan guru berkomunikasi terhadap anak didiknya, Pak. Itu aja, Pak, ringkasnya. Ah, ya, oke, 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 oke. Baik. Jadi Bapak Ibu, saya coba luruskan ya. Jadi kompetensi sosial itu bagaimana guru itu sebagai makhluk sosial ya. Dia itu mampu ya mengembangkan tugas dia sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Ya. Jadi di masyarakat seperti apa dia? Kebanyakan misalnya ada guru, dia jadi guru itu cuma di sekolah, di masyarakat enggak. Saya kan guru di sekolah. Di masyarakat saya orang biasa saja. Tidak bisa seperti itu. Ya, makanya kadang jabatan fungsional guru itu melekat di sekolah dan di rumah. Maka orang melihat kita, kalau misalnya di sosial masyarakat kita tidak lihat dan tidak apa, orang bilang tuh guru kok kayak gitu, misalnya. Di sosial, di sekolah, ada hal-hal yang terkait karena manusia itu satu dengan lain itu saling membutuhkan. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan seterusnya. Itu makhluk sosial. Jadi manusia, itu guru juga makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, dia harus mampu ya bagaimana dia mengembangkan tugasnya sebagai anggota masyarakat dan tugasnya sebagai warga negara dan tugasnya sebagai guru. Nah, makanya jangan heran kalau di masyarakat tuh guru tuh ya sekarang lah, mudah-mudahan sampai sekarang ya. Kalau dulu kan yang nama guru tuh sangat betul disegani, dihormati. Kalau ada apa-apa, tuh coba tanya Pak Guru dulu. Tuh tanya Bu Guru dulu. Kami mau nikahkan anak kami, oh kita tanya dulu dengan Pak Guru hari baiknya, bulan baiknya atau apa. Nah, minta tolong dia mewakili dari keluarga dan seterusnya. Begitunya di masyarakat guru dihormati. Jadi itu bagaimana dia mengembangkan kemampuan dia sebagai masyarakat, sebagai warga negara dan sebagai guru. Itu kompetensi sosial. Jadi intinya dia bisa menempatkan, memposisikan dirinya layaknya sebagai orang pendidik dimanapun dia berada. Oke. Nah, terakhir, guru itu memiliki 9 kode etik. Nah, Bapak Ibu, 9 kode etik tahu nggak? Kalau dokter ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dia punya kode etik dokter. Kalau dokternya tuh melanggar, dokternya tuh melakukan aborsi, itu dokter bisa ditegur oleh IDI, dicabut izinnya. Jadi kalau izin praktek harus izin dari IDI. Nah, Bapak Ibu guru kita punya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ada 9 kode etik guru. Guru tidak boleh melakukan hal 9 itu. Kalau dia melakukan hal 9 itu berarti dia melanggar kode etik. Seharusnya dia dicabut, nggak boleh jadi guru. Nah, tahu 9 kode etik? Nah, katanya udah dapat bocoran dari teman-temannya. Apa tuh kode etik?
9 kode etik guru. Kode etik. Atau sebelum 9 kode etik guru, apa itu kode etik? Satu, Pak, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia, membangun yang berjiwa Pancasila. Ya, atau apa maksudnya berjiwa Pancasila tuh? Bagaimana membentuk jiwa Pancasila? Membentuk jiwa Pancasila. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, Bu, Guru memiliki kejujuran, Pak. tujuan apa? Profesional dalam menerapkan kurikulum. Lihat baca kepean ya. Terus yang ketiga, Ibu Nafiatun. Guru menciptakan suasana pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Apa tuh contohnya? Bagaimana pembelajaran sebaik-baiknya tuh? Pembelajaran sebaik-baiknya tuh misalnya pas kita dalam proses KBM, itu kan semuanya tersedia, misalnya sarana prasarana, medianya, bahannya, dan instrumennya lainnya. Ya, selanjutnya. Yang ke berapa tuh? Keempat lagi, Pak. 4, apa tuh? Membina hubungan baik antar sesama guru, terus dengan masyarakat. Nah, contohnya apa, Bu? Ya, kita kan hidup dalam bermasyarakat, Pak. Jadi kita harus harus berbaur dengan masyarakat atau mengikuti kegiatan dalam bermasyarakat. Oh, gitu ya. Oke, yang ke-9 apa tuh? Guru menciptakan suasana kehidupan di sekolah, Pak, dan memelihara hubungan baik hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya. Oke. Seperti apa contohnya, Bu Mar? Seperti apa contohnya? Pak Marsidi, seperti apa contohnya? Memelihara hubungan baik. Bisa kasih contoh? Yang ke-9 itu? Jadi gini ya, 9 kode etik guru itu, Bapak Ibu, itu terkait bagaimana hubungan antara guru dengan guru. Guru dengan tugas profesionalnya, 4 kompetensi itu. Ya. Nah, guru dengan masyarakat, guru sesama guru, guru terhadap siswanya, guru dengan orang tua murid. Nah, guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Itu yang nomor 9 tadi. Kadang guru sama guru bikin ribut sendiri di sekolah. Guru sama guru yang bikin gosip-gosip tentang kepala sekolah, tentang teman sesama guru. Bagaimana dia mengamankan sekolahnya yang kondusif? Ya, kadang kejelekan sekolahnya diceritain di luar. Ini itu segala macam. Padahal di situ tempat kita kerja, di situ tempat kita mendapatkan rezeki, di situ tempat kita berkarya, tempat kita berkarir. Tapi keluar kita omongin lah, Pak, sekolah kami tuh gini gitu, guru-guru kami tuh gini gitu. Karena nggak boleh, Bu. Ya, justru kalau orang di luar tanya, katanya kepala sekolah kamu gini-gini. Enggak, kata siapa? Nah, kami nggak tahu tuh. Itu privasi pribadinya. Tapi kalau terkait yang lain, ya boleh langsung temuin kepala sekolahnya, kasih saran, waktu rapat, kasih masukan. Jangan waktu rapat, diem. Di luarnya ngoceh, nggak boleh. Ya, kejelekan teman nggak boleh diumbar di luar. Temui, kasih nasihat. Saya dengar kata gini. Nah, harusnya jangan kayak gitu. Nah, jadi kita saling mendamai, saling memberi masukan, wal as, kan?
Innal insana la Terus. saling menasihati, saling mengayom, bukan saling menjelek, saling bersaing. Ini apalagi ibu-ibu, saing jilbab, saing antara jilbab dengan tas, baju dengan sepatu, seragam tuh kan. Kalau kami bapak-bapak dengan Pak Marsudi, tidak lah. Iya, Ibu-ibu kadang tuh, ibu-ibu guru kan, saling bersaing-saing tangan. Utamakan kebersamaan, kekompakan, ya. Nah, itu salah satu kode etik tuh tujuannya itu. Agar guru tuh betul-betul digugu dan ditiru Ditiru. akhlakul karimanya. Enggak, kalau gurunya udah baik kompak, siswanya insya Allah bagus tuh. Berhasil. Cerdas tidak cerdas itu urusan Allah. Yang bikin orang Ya. pintar, bikin orang bodoh tuh Allah. Ya, tapi selagi dia mau, tugas guru mengayom, mengajak, mendorong, ya agar siswanya pintar. Ada yang pintar, ada yang bodoh itu sudah alamiah tuh, sudah hukum alam. Nah, yang bikin kalau kata Pak apa tuh Kiai yang meninggal di Mekah tuh, Maimun Jubir. Kayak Maimun Jubir bilang, kamu tugasnya guru tuh mengajar aja. Ya, urusan dia pintar tidak pintar tuh urusan Allah. Allah yang kasih dia pintar. Nah, tugas kamu tuh ngajar, tapi ajar yang benar, contoh yang benar, yang bagus. Nah, nanti kalau dia pintar, itu Allah yang bikin pintar. Nah, bukan guru, bukan Bapak masih dibilang tuh kalau tidak saya nggak pintar anak tuh, bodoh tuh. Enggak, Pak. Bapak tuh ngajar aja. Yang bikin pintar tuh Allah, ya. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya. Ini udah ada Ibu Uyun Nafiah ya. Udah gabung sama kita. Nanti Ibu Uyun nih ada tambahan lagi, saya giliran yang mendengar ya. Oke, terima kasih. Selamat ya Ibu Nafiatun, Ibu Marlina, dan Pak Marsidi. Dilanjutkan kepada Ibu Yun, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Dr. Mas Imran Rusadi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Marsidi, Bu Nafiatun, dan Bu Marlena. Gimana Alhamdulillah. perasaannya sore ini? Aduh, deg-degan, Pak. Apa, Bu? Masih deg-degan. Iya, iya Bu, deg-degan Bu. Oke, nyantai saja. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, tapi ini sebenarnya pertanyaannya itu terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu buat ya. Nah, tapi saya belum melihat nih Bapak Ibu mengirim ataupun mengupload bahan modul ajar, kemudian modul P5 PPRA dan juga PTK di LMS. Sudah atau belum Bapak Ibu? Di LMS sudah, Bu. Sudah salah Bu. Kapan? Di LMS sudah, tapi di Kapan ngirimnya? tapi di WA maaf lupa kami. Oh ya, di LMS sudah ya. Mungkin saya belum sempat bukanya gitu, tapi karena saya belum membacanya, jadi saya nanya aja secara umum ya. Baik, untuk yang pertama mungkin saya mau nanya ke Bu Marlena dulu mengenai modul ajar yang sudah Ibu buat. Materi Ibu tentang apa, Bu Marlena? Tentang mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat 49.13. Untuk kelas berapa, Bu? Untuk kelas 4 pas CB. Kelas 4 SD? Iya, kelas 4 SD. Nah, bagaimana cara Ibu mengajarkan materi tersebut? Dengan menggunakan metode apa? Dengan metode ceramah, Bu. Ceramah? Ya. Kenapa Ibu menggunakan metode ceramah? Gimana Bu ya? Kami di SD itu Bu, dengan metode ceramah, gimana langsung bertatap muka sama anak itu, bukan anak itu lebih mengerti kayak mana Bu ya, kadang kita mengadakan ceramah itu Bu. Karena di Nggak tempat ngantuk kami anak-anaknya? Nggak apa, tidur? Nggak ngantuk anak-anaknya dengerin ceramah? ya kan kadang bukan diselingi sama pertanyaan sama anak-anak tuh Bu. Nanti diselingi lagi sama nyanyi selawat gitu. Apakah Ibu ada menggunakan teknologi dalam pembelajaran?
pakai Bu. Apa? Pakai apa? Teknologi. Tapi tidak pakai laptop Bu, cuman pakai papan tulis gitu Bu. Jadi teknologi apa di papan tulis itu, Bu? Ada teknologinya. Karena kami di situ Bu, kami kan di dusun Bu, pelosok, sinyalnya Bu nggak ada gitu. Nah, cuman kami nggak pakai laptop Bu, cuman kami pakai papan tulis nulis kayak gitu, Bu, pakai Berarti spidol. masih tradisional ya, masih conventional way ya, Bu ya. Masih Nah, kayak gitu Bu. untuk fasilitasnya tuh memang tidak ada di sekolah Ibu atau bagaimana? Penyediaan fokus atau mungkin pakai tape? Nggak ada sama sekali. Nggak ada Bu. Di mana lokasi sekolah Ibu? Kami di Karangberahi dalam Bu, seberang. Di mana? Karangberahi seberang. Seberang mana, Bu? Karangberahi di seberangnya Bu. Kan Karangberahi kan istrinya ada dua. Saya kan nggak tahu di daerah mana, Ada Bu. di Di lintasnya. kecamatan kabupaten mana? Daerah Merangin Bu. Merangin. Oh, di Merangin. Merangin juga. Ya. Oh, Iya. di seberangnya ya. Jadi itu pelosok kali. Ya, di seberangnya Bu. Listrik ada? Apa Bu? Apa Bu? Listriknya sudah ada? Bu. Ada. Sudah Ibu ada. ngajar di SD? SD Bu. Oke. Nah, jadi untuk Kalau saya Zoom ini Bu di rumah Bu, nggak ada di rumah sekolah karena di rumah sekolah sinyalnya nggak ada Bu. sinyalnya nggak ada. Oke, baik. Jadi karena keterbatasan fasilitas, Ibu tidak menggunakan teknologi. Nah, sebenarnya untuk metode itu bisa juga Ibu gunakan yang terbaru yang buat siswa itu lebih tertarik lagi. Karena kalau ceramah itu kan sudah sangat tradisional, sudah sangat jadul ya kan? Iya, Dan dulu mungkin guru-guru menggunakan ceramah. Ya. Kurang menarik untuk siswa. Jadi mungkin kalaupun tidak menggunakan teknologi, bisa menggunakan game atau menggunakan media yang lain, tapi ada media yang digunakan, Ibu. Kalau media yang lain, walaupun tradisional, ada digunakan nggak? Media. Nggak ada, papan tulis itu Ya, saja? papan tulis Bu, ada Bu. Iya Bu. Kalau bagaimana cara Ibu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Kalau misalnya cuma ceramah aja kan, nanti mereka cuma pasif jadinya, pasif, mereka cuma mendengarkan saja. Gimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka? Nggak ada caranya, atau cuma menceramah gitu aja? Menjelaskan materi dari Ibu, siswanya ngapain? Kalau Ibu jelaskan materi. Kamu jelaskan materi Bu, pakai apa tuh Bu? Pakai buku apa perasaan Bu? Kan dari buku itu, dari buku. Oh, jadi masih sangat tradisional ya, dari buku Ibu jelaskan, siswa mendengarkan. Ya, kayak gitu, tulis kayak buku, kayak suruh anak membaca, kayak bukan suruh dia menulis. Kita nulis di papan tulis kayak gitu Bu. Apakah kalau misalnya nih Ibu nanti lulus sertifikasi, apakah caranya masih seperti itu juga, Bu? Enggak, mudah-mudahan lah besok Bu kita bisa rubah ya Bu ya. Ya kan, bagaimana guru di sertifikasi itu kan menunjukkan guru itu profesional, Ya, Bu. gitu ya. Bagaimana guru itu bisa mengembangkan kemampuannya, baik itu teknologi ataupun penggunaan media, gitu kan. Nanti biar siswanya itu lebih tertarik lagi dalam pembelajaran. Kalau misalnya Ibu masih menggunakan buku, papan tulis, Ibu nulis di papan tulis. Jadi kayak sistem apa tuh? CBSD ya? Apa tuh? Catat buku sampai habis. Catat buku sampai habis itu. Enggak Bu, enggak sampai habis itu kan ada apanya Bu, ada batas-batasannya Bu. Ya. Nah, kemudian untuk penilaiannya bagaimana Bu? Kalau masih tradisional caranya nih, kemudian nggak ada juga penggunaan critical thinking-nya. Nah, untuk evaluasinya, penilaian seperti apa? Untuk penilaian Bu tetap pakai tes, pakai
ujiannya tetap Bu pakai ujian. Tetap ada tes. Tak pakai itu. Oke. Nah, di dalam tes itu apakah Ibu membuat soal berbasis hot? Belum ya? Belum ada Bu. Biasa-biasa nampak soalnya Bu. Oh gitu. Ya. Ya kayaknya ini perlu banyak berubah Bu. Jadi kalau Iya. misalnya Ibu nanti lulus PPG, Ibu yang harus menjadi agent of change, agen perubahan gitu. Ya mudah-mudahan lagi Bu. Berubah mulai dari Ibu dulu. Semoga Bu lolos Bu, nggak bisa ada bikin perubahan. Amin Bu. Ya amin Bu. Oke, itu pertanyaan untuk Bu Marlena. Saya lanjut dulu Bu. ya ke Bu Nafiatun. Ya, makasih Bu. Ya. Bu Nafiatun, pertanyaannya hampir mirip juga. Ini terkait dengan modul ajar yang Ibu buat. Materinya tentang apa, Bu? Kami tentang anak salih, Untuk kelas berapa? kelas 5, fase C. Kelas 5 SD. Ya. Tujuan pembelajarannya apa? Kemarin saya ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan makna hidup saling menghargai. Yang kedua, yaitu menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Itu, Bu. Anak salehnya di mananya? Temanya? Iya, temanya. Temanya Temanya anak salih, tapi dalam itu kan membahas tentang akhlak, saling jadi menghargai. saling menghargai dan menghormati. Oke. Jadi tadi indikatornya apa? Peserta didik, jadi indikator di situ kami ambil peserta didik mampu menjelaskan apa makna dari saling menghargai dengan benar, serta peserta didik mampu yaitu menyebutkan contoh-contoh dari perilaku saling menghargai tersebut. Berarti hanya sekedar menyebutkan dan juga Menjelaskan. memahami tadi, menjelaskan. Iya. Tidak sampai pada tahap mempraktekkan atau mengaplikasi. Belum. Bu? Itu saya ambil pertemuan 1 saja, Bu. Itu Oh, untuk itu di pertemuan selanjutnya ada? Iya, seperti itu. Oh, oke, baik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa yang Ibu lakukan? Untuk mencapai pembelajaran tersebut, saya melakukan yaitu langkah-langkah pembelajaran seperti saya mengambil metode yaitu poster komen. Gimana? Apa Bu metodenya? Metode poster komen. Poster komen. Ya. Poster komen itu seperti apa? Saya menunjukkan poster tentang saling menghargai tersebut. Nanti anak-anak saya bagi kelompok, terus per kelompok itu mengomentari poster yang saya lihat itu, yang saya perlihatkan tersebut. Posternya sama? Tidak, beda. Ini contohnya, Bu. Seperti ini contohnya. Oke, jadi masing-masing grup punya poster yang berbeda. Mereka mengomentari poster tersebut. Satu. Iya, seperti ini contohnya kan, Bu. Nah, nanti anak-anak mengomentari. Ini kan sama maksudnya. Ini sama maksudnya. Jadi anak-anak itu mengomentari per kelompok seperti itu. Nah, mengomentarinya itu bagaimana? Ada arahan khusus nggak? Arahan khususnya nanti setelah anak-anak terkumpul komentarnya. Misalnya kan, ini Bu keberagaman, ini Bu perbedaan, kan seperti itu. Nanti saya yang kesimpulannya kan dari kita seperti itu, Bu. Ya, gitu. Kenapa Ibu menggunakan poster komen itu untuk pembelajaran menghargai? Iya, Bu. Mengapa menggunakan poster komen? Kenapa saya menggunakan poster komen? Karena saya rasa itu pembelajaran yang paling menarik seperti itu untuk apa ya? Untuk anak-anak itu supaya mengeluarkan pendapatnya, idenya seperti itu. Oke, jadi melatih mereka juga untuk berpikir kritis ya? Iya, betul, Bu. Jadi apakah mereka disuruh presentasi atau bagaimana? Iya, disuruh presentasi ke depan per kelompok, tapi hanya ketua kelasnya saja yang maju seperti ketua kelompoknya saja yang maju seperti itu. Kalau kami.
Oke, baik. Nah, apakah ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran materi ini? Iya, Bu. Penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi. Oh, kadang saya pakai laptop, kadang kan untuk kalau tidak sempat ngeprint, laptop saya hadapkan ke anak-anak. Laptop, nggak pakai Infokus. Apakah efektif? Ya, efektif, Bu. Rame jadinya kayak gitu kan, banyak komentar. Kalau rame, apakah efektif? Karena kan laptop tuh terbatas ya. Cuma ukurannya berapa? Misalnya 14 inci. Mereka semua maju ke depan gitu untuk melihat di laptop. Jadi ke depannya itu per kelompok, Bu, bukan Oh, tetap secara berkelompok. giliran seperti itu. Bentar. Kalau untuk Infokusnya nggak ada disediakan di sekolah? Ada, Bu. Cuman kami belum bisa pakai proyektor tuh belum menguasai. Oh, oke. Tapi kalau pakai laptop bisa. Insya Allah saya sama saling belajar kayak gitu sambil belajar. Kalau untuk pembuatan materinya, apakah dalam bentuk PPT? Tidak juga, kami ngambil dalam buku saja, Bu. Terus medianya kami ambil di internet kayak gitu. Oke, baik. Nah, kemudian untuk evaluasinya bagaimana? Kalau Evaluasi dari evaluasinya, pemahaman siswa. kalau evaluasinya kita apa namanya itu dalam prosesnya itu saya menilai sikap anak-anak tersebut kan dalam proses pembelajaran kan anak-anak kan banyak itu Bu. Eh, yang misalnya kalau tidak fokus kan ada yang lari, ada yang ribut, ada yang ngoceh, baik tidak mau Ya, itu kan. sikapnya. Kalau pengetahuannya bagaimana? Kalau pengetahuannya itu saya ambil tes tertulis. Apakah Ibu membuat soal berbasis hot untuk materi ini? Iya, Seperti apa contohnya? seperti misalnya pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan itu kan anak-anak bingung tuh. Hmm. Pernyataan-pernyataan seperti itu saya bikin. Jadi bentuk soalnya pilihan ganda atau esai? Ya, campur Bu. Misalnya 5 pilihan ganda, 5 esai, seperti itu. Apakah efektif pembelajaran yang Ibu lakukan dengan menggunakan metode itu, kemudian penilaiannya seperti itu untuk mencapai tujuan pembelajaran? Apa eh, kalau tidak apa namanya tidak fokus, tidak ngerti, mereka tidak begitu antusias kayak gitu kan. Jadi saya rasa ya ada efektifnya, terus saya memilih misalnya kan misalnya 5 kelompok. Jadi 5 orang itu kan memilih berdasarkan karakter. Ya, Oke, baik. Ya, makasih Bu Nafsiatin. Selanjutnya Pak Marsi. Ya, Bu. Sebenarnya udah ngajar, udah. Jadi gimana Pak? Saya ini kepala sekolah. Gitu. Jadi kalau sekolah tidak ngajar. Nggak ada jamnya kalau kepala Nggak ada, sekolah Bu. Pak? Jadi itu sudah dengan laporan yang minim kan gitu. Ya, jadi ini kan nanti untuk Bapak praktek di kelas gitu ya Pak. Kalau sebenarnya tidak ngajar. Cuma kan Bapak punya pengalaman ngajar ya.
sebelum itu. Eh, Kepala sekolah memang nggak ngajar ya? Saya kurang tahu. Urusan administrasi. Oke. Nah, dari terus dipisahkan dulu. Kemudian pendekatan kita terhadap anak itu lagi. Oke, baik. Nah, Bapak kepala sekolah di tingkat SD. bagaimana fasilitas yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran di sekolah Bapak? Alhamdulillah sudah cukup, berlebih enggak, tapi kalau untuk guru mempraktekkan sesuatu, insya Allah sudah tersedia. Proyektor sudah ada, Pak? Ada. Apakah guru sudah menggunakan proyektor tersebut untuk pembelajaran di kelas? Sudah pakai. Cukup untuk guru-guru? Tidak cukup, Bu. Giliran, Bu. Giliran ya, Pak? Iya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang saya tanyakan, Bapak kan juga tetap membuat modul ajar ya, Pak ya, walaupun nggak ngajar Ya. pengalamannya, tapi akan Bapak Buat lakukan. juga, Bu. Karena ini tugas, Bu, mau tak mau dibikin, walaupun tidak memahami kan itu. Iya, karena kan Bapak memang PPG-nya untuk jadi guru ya. Ya, disuruh jadi guru, Bu. Iya. Ya, kepala sekolah kan tugas tambahan, seharusnya kan seperti itu ya, Pak ya. Ya, tapi kalau walaupun sebaliknya sebagai tugas tambahan, kalau Bu kepala sekolah disuruh ngajar, ya mungkin enggak tercover, Bu ya. Karena sibuk. Karena sibuk ya. Berarti Bapak fokus di manajemennya ya, Pak? Ya, karena maju dan tidak majunya sekolah itu tergantung dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ada waktu tersendiri di luar dan di dalam. Jadi tidak semestinya di dalam. Gitu ya, Pak? Ya. Oke. Berarti kan lebih ke manajemennya ya? Nah. Nggak juga, Bu. Nggak juga. Oke. Nah, kalau untuk proyek, Bapak sudah membuat ini juga rancangan proyeknya. Kalau proyek kan, walaupun kepala sekolah tetap terlibat ya, Pak? Proyek Ya. P5 PPRA. Ya. Proyek apa yang direncanakan akan dilakukan, Pak? Hidup berkelanjutan. Membuat apa? Membuat olahan dari sampah menjadi suatu bahan-bahan yang berguna seperti plastik yang di tong sampah kita pungut, ataupun gelas-gelas kita bikin sedemikian rupa, kemudian ada nilai jualnya, dilelang tuh. Berarti sampah anorganik ya, Pak, yang tidak bisa yang tidak bisa terurai. Ya. Oke. Bagaimana koordinasi dengan semua pihak yang terlibat? Koordinasi dengan pihak yang terlibat semua berjalan dengan lancar, Bu. Karena didukung oleh kepala sekolah dan guru pendidikan agama dan PJOK, itu dilibat semua. Oke, sudah dilakukan atau belum, Pak? Belum ya? Sudah, Bu. Baru mulai. Dari semester kemarin. Ya. Oke, nanti kan ada tahapan, ada waktunya juga nanti. Ya, ada waktunya. Tahapan aksi proyeknya. Ya, Bu.
Nah, untuk tugas PTK-nya Pak, penelitiannya, Bapak menggunakan apa? Judulnya tentang apa? Tugas penelitian. Ingat. Ingat ya Pak? Ini kembalinya ke mana, Bu? Ini kembalinya ke materi saya. Ke PTK. Ke PTK. Sudah buat Belajar rancangan atau proposal PTK? belajar dengan metode, Pak. Match and match. Make match itu ya? Ya, Make and match. ya. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Saya rasa itulah pertanyaan dari saya, Pak Marsudi. Terima Ya. kasih. Terima kasih banyak, Bu. Dr. Mas Imron, di sini hujan deras. Takutnya nanti sinyalnya hilang juga. Dapat berkah itu, Bu, kalau sudah hujan situ, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Berkah, Bu. Kami sini dalam hujan, Bu. Alhamdulillah. Tapi belum hujan, Iya. Bu. Ya. Kami belum Belum hujan, ya? Bu. Ya. Oh, ini baru banyak petirnya, jadi takut kalau lama-lama mati lampu. Oh, Terus iya lah, Bu. Iya, Bu. ya. Saya kembalikan Ya, ke baik. Bapak Dr. Mas Imron. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. baik. Terima kasih, Bu. Ya, saya tadi sholat asar tadi sebentar ya, tadi sholat asar. Iya, Iya. Pak. Ya, Oke, Pak. baik. Sudah tadi Ibu Uyun ya. Ya di sini lampu berapa kali mati nih? Saya di tempat saya ada 2 kali mati, hidup. Oh, Ya kan? hujan juga, Pak ya? Belum, di tempat saya belum hujan nih. Tempat Ibu Uyun hujan. Di mana nih lokasinya Ibu Uyun? Di Sungai Duren, Pak. Hujan Oh, angin deras petir juga. Sungai Duren. Oh iya, Iya, betul. ya baik. Saya mati kebetulan lampu di sudah. Teranai. Sudah mati Saya lampu. di Teranai. Oh, Bapak Telanai. Tuh, mati lampu kan? Ya. Untuk Ya, Bapak, baik. untuk bagi kami. Bapak Ibu Nafiatun, Ibu Marlena dan Pak Marsidi ya tadi sudah kami tanyakan ya, kita udah berdialog. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu ke depannya lebih baik. Satu, Ya, Pak. kedua jadi gurunya lebih sempurna, walaupun tidak sempurna tapi ada perubahan Amin. setelah mengikuti PPG. Amin. Ya, yang ketiga Bapak Ibu istiqomah. Jadi guru itu istiqomah dan ikhlas. Ya, Yang berikutnya mudah-mudahan Bapak Ibu sukses selalu ya. Mudah-mudahan Amin. tidak ada kendala apapun. Allah kasih semuanya kemudahan dalam mencapai yang diinginkan dan dicita-citakan. Baik, Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ya, Pak. Sampai jumpa lagi kita pada kesempatan yang berbeda. Dan untuk dokumentasi ini direkod ya. Oke, udah direkod. Dan saya dan Ibu Uyun ya, kami pamit dulu. Dan Terima nanti kasih, mudah-mudahan Pak. nilainya baik. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.